Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri dari kelas AK20A. Video ini dibuat untuk menjawab dan memenuhi tugas hukum administrasi negara. Ada dua pendapat mengenai kedudukan negara dalam pengelolaan barang milik negara. Pendapat pertama, negara dalam kedudukan pemilik atau eigenar. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa negara berkedudukan sebagai penguasa atau beharen, atau pihak yang menguasai suatu benda. Prodhon berpendapat bahwa negara tidak berkedudukan sebagai pemilik atau eigenar, tetapi hanya berkedudukan sebagai penguasa. Oleh karena itu, negara hanya berkewajiban melakukan pengawasan atas barang atau benda milik negara tersebut. Pendapat ini didukung oleh Thorbecke yang menyatakan bahwa negara bukan menjadi pemilik atas benda atau barang milik negara, sebab barang-barang milik negara tersebut merupakan barang-barang di luar perniagaan. Pendapat ini juga didukung oleh Bartholomew yang menyatakan bahwa kedudukan negara terhadap barang milik negara hanya bersifat droit de garde et de surintendance. Pendapat ini sangat jelas menyetujui apa yang dikemukakan oleh Proudhon dan lainnya. Pendapat Proudhon ini banyak ditentang oleh kalangan. Di antaranya adalah Viking yang tidak setuju bahwa negara hanya berkedudukan sebagai penguasa. Demikian pula Marcel Wallin yang menyatakan bagaimanapun negara adalah pemilik atau eigenar atas barang milik negara, tetapi hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam KUHP tentu bersifat terbatas saja. Van Rocken menegaskan bahwa kedudukan negara sebagai pemilik atas barang publik bahkan bertentangan dengan Thorbecke. Dia menyatakan bahwa barang-barang untuk kepentingan umum bukanlah barang di luar perniagaan. Sementara itu, dari jurisprudensi yang ada, kedudukan negara diakui sebagai pemilik atau eigenar atas barang publik, bahkan terhadap barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Khusus dalam masalah tanah, dalam hubungan negara dengan eksistensi tanah di Indonesia, kedudukan negara bukan sebagai eigenar, tetapi memang hanya sebagai penguasa. Hal tersebut diatur dalam UU PA sebagai berikut. Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bertindak selaku badan penguasa. Kedudukan negara sebagai penguasa atas tanah memberikan wewenang kepada negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU PA. Yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Meski kedudukan negara sebagai penguasa atas tanah, hal tersebut bukan berarti meniadakan keberadaan hak atas tanah yang dimiliki warga negara. Namun dalam pemanfaatannya, setiap hak atas tanah tersebut harus berfungsi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PA. Hal tersebut memberi makna sebagai berikut, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya, maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Sekian video ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.